Shalom pemirsa setia SR Samros Channel, kembali lagi berjumpa dengan kami dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita sudah tiba di pelajaran yang kelima dan ayat inti dari pelajaran kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31. Pastikan saudara-saudara yang ada di rumah juga memegang Alkitab supaya kita bisa membacanya bersama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Allah yang maha mulia, pada saat ini kami sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi masing-masing kami, sehingga apa yang menjadi pelajaran kami pada saat ini kami boleh dapat mengerti dengan baik. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan pendeta. Baik pemirsa, pelajaran kita yang kelima judulnya adalah Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Saudara-saudara, ketika Yesus memerintahkan orang percaya mula-mula untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, sepertinya misi tersebut adalah satu misi yang mustahil. Kenapa? Karena pada saat itu sumber daya manusianya terbatas. Banyak di antara mereka yang tidak berpendidikan. Namun Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, di situ dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pemirsa, dengan kuasa Roh Kuduslah mereka orang percaya mula-mula itu dapat membagikan kabar Injil. Roh Kudus memberikan mereka kekuatan yang mengubah hidup dan yang mengubah dunia. Dan dengan kuasa Roh Kuduslah kesaksian mereka menjadi efektif. Jadi saudara-saudara, pelajaran kita pada hari Sabat ini berfokus pada peran Roh Kudus dalam memberikan kuasa terhadap kesaksian kita bagi Kristus. Baik pemirsa, kita akan masuk ke pelajaran yang pertama, judulnya Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara-saudara, Yesus memahami kekhawatiran murid-murid tentang kepergiannya ke surga. Oleh karena itu Yesus menjanjikan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, Yesus mengatakan kepada murid-murid, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudara-saudara, salah satu fungsi utama daripada Roh Kudus adalah mendampingi, lalu memberi kuasa dan membimbing semua orang percaya dalam kegiatan kesaksian mereka. Jadi saudara-saudara, pada saat kita melakukan kegiatan bersaksi, kita tidak sendirian, ya. Ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kata-kata kita. Roh Kudus akan meyakini para pencari kebenaran, dan Roh Kudus akan menguatkan mereka, menguatkan para pencari kebenaran itu untuk menanggapi akan kebenaran tersebut. Lalu di ayat selanjutnya dari Yohanes pasal 16, yaitu ayat yang ke-8, dikatakan Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan tentang penghakiman, di mana Roh Kudus akan menunjukkan betapa buruknya dosa kita. Roh Kudus mengungkapkan betapa baik, betapa murah hati, betapa penuh kasihnya Yesus Tuhan kita. Dan Roh Kudus membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Jadi dalam bersaksi, kita akan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kuasa Roh Kudus dan di bawah bimbingan daripada Roh Kudus, kita akan bersaksi tentang Kristus yang telah mengubah hidup kita. Jadi pelajaran penting yang pertama, saudara-saudara, apakah fungsi utama Roh Kudus dalam kehidupan bersaksi kita?
fungsi utama Roh Kudus dalam kehidupan bersaksi kita adalah mendampingi, memberi kuasa, dan membimbing. Di mana Roh Kudus akan menuntun kata-kata kita, meyakini para pencari kebenaran, dan menguatkan para pencari kebenaran itu untuk menanggapi akan kebenaran tersebut. Kita lanjut pelajaran yang berikut, yang kedua, judulnya Ibu Pendeta. Gereja yang diberi kuasa. Gereja yang diberi kuasa. Saudara-saudara, kitab Kisah Para Rasul adalah kisah daripada orang-orang percaya yang ditabiskan, yang dikhususkan. Kisah orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mana mereka dapat mempengaruhi dunia bagi Kristus. Orang-orang yang dicatat di dalam kitab daripada Kisah Para Rasul adalah contoh dari apa yang Roh Kudus dapat buat melalui pria dan wanita, di mana mereka ini, pria dan wanita ini, sepenuhnya dikuduskan bagi Kristus. Saudara-saudara, penulis kitab Kisah Para Rasul, Lukas, dia menyatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, pelayanan Roh Kudus melalui individu kepada Lydia, kepada kepala penjara di Filipi, kepada seorang gadis yang kerasukan setan, dan juga sida-sida dari Ethiopia. Bahkan penulis daripada kitab Kisah Para Rasul, Lukas, mencatat juga peran Roh Kudus di dalam pertumbuhan gereja pada saat itu. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2 ayat 41, di situ dikatakan, atau Lukas, Dr. Lukas ini mencatat ada 3.000 orang yang dibaptis. Lalu di dalam Kisah pasal 4 ayat 4, Lukas mencatat di situ ada 5.000 orang yang dibaptis. Lalu di ayat 14 dari Kisah pasal 5, Lukas juga menulis itu banyak orang datang kepada Tuhan. Memang tidak disebutkan jumlahnya, tapi banyak orang datang kepada Tuhan untuk dibaptis. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kitab Kisah Para Rasul adalah kisah tentang individu anggota gereja mula-mula yang bekerja sama dengan Roh Kudus, dan mereka ini diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Jadi pelajaran penting yang kedua, saudara-saudara, gambaran apakah yang diberikan kitab Kisah Para Rasul tentang anggota gereja mula-mula? Saudara-saudara, kitab Kisah Para Rasul menggambarkan kehidupan gereja mula-mula yang bekerja sama dengan Roh Kudus, dan mereka diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita lanjut pelajaran yang ketiga, judulnya Roh Kudus dan Kesaksian. Roh Kudus dan kesaksian. Saudara-saudara, pelayanan Roh Kudus pada zaman gereja mula-mula benar-benar menakjubkan, di mana Roh Kudus memberikan semangat kepada orang-orang percaya untuk menghadapi pencobaan, tantangan, seperti yang dialami oleh Stefanus. Stefanus dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menghadapi masa atau halayak ramai yang sangat kejam pada saat itu. Roh Kudus juga menuntun orang-orang percaya kepada para pencari kebenaran. Sebagaimana Roh Kudus menuntun Filipus, seorang diakon, salah satu diakon dari 7 diakon, kepada seorang sida-sida dari Ethiopia. Lalu Roh Kudus juga mempersiapkan hati orang Kristen Yahudi untuk menerima orang-orang percaya yang bukan dari Yahudi. Sebagaimana Roh Kudus memberikan Petrus tanda konfirmasi ketika orang-orang percaya yang bukan dari Yahudi menerima akan kuasa daripada Roh Kudus. Begitu juga saudara-saudara, Roh Kudus menyatukan anggota gereja mula-mula, ketika persatuan mereka terancam oleh karena ada masalah, yaitu masalah tentang sunat,
masalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia menyatukan persatuan yang terancam pada satu. Lalu Roh Kudus juga ini menuntun dan menguatkan kata-kata para hamba Tuhan pada saat itu, sehingga seluruh benua Eropa mendapatkan berita Injil. Jadi inilah peran. Jadi saudara-saudara, sebagaimana peran Roh Kudus yang begitu aktif di dalam gereja di Perjanjian Baru, maka kuasa Roh Kudus juga sebenarnya aktif di dalam kehidupan gereja pada saat ini. Saudara-saudara, Roh Kudus rindu memberi kuasa kepada kita. Roh Kudus rindu menguatkan kita. Roh Kudus mau mengajarkan kita, membimbing kita. Roh Kudus mau menyatukan kita, dan Roh Kudus mau mengutus kita. Jadi pelajaran penting yang ketiga, saudara-saudara, apakah kuasa Roh Kudus tetap aktif dalam kehidupan anggota gereja sekarang ini? Jadi saudara-saudara, sebagaimana Roh Kudus aktif di gereja di dalam zaman Perjanjian Baru, maka Roh Kudus juga aktif dalam kehidupan gereja sekarang ini. Pelajaran yang keempat, judulnya Ibu Pendeta? Judulnya Roh Kudus, Firman dan Kesaksian. Roh Kudus, Firman dan Kesaksian. Saudara-saudara, Firman Tuhan atau Alkitab adalah inti dari kesaksian gereja Perjanjian Baru. Contohnya, ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, Petrus mengambil dari Perjanjian Lama. Artinya itulah Alkitab mereka pada saat itu. Lalu pada saat Stefanus memberikan kesaksian sebelum dia dirajam, Stefanus mengulas sejarah Israel yang dia ambil dari Kitab Perjanjian Lama, Alkitab pada saat itu. Lalu pernyataan Petrus kepada Cornelius di Kisah pasal 10 bahwa Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan firman kepada orang-orang Israel di ayat yang ke-36. Jadi firman yang Tuhan suruh sampaikan itu adalah firman Tuhan yang hamba Tuhan Petrus baca di dalam Kitab Perjanjian Lama. Sekali lagi, itulah Alkitab pada zaman itu. Begitu juga dengan hamba Tuhan Rasul Paulus, berulang kali dia merujuk pada nubuatan-nubuatan yang dicatat di dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias. Begitu juga saudara-saudara, diakon Filipus ini, ya, ketika dia bertemu dengan sida-sida yang ingin mencari kebenaran tentang nubuatan mesianik di dalam Yesaya 53, kuasa Roh Kudus memberikan kuasa kepada Filipus ini supaya dia dapat menjelaskan dengan hati-hati kepada sida-sida itu. Jadi saudara-saudara, perlu diketahui bahwa Roh Kuduslah yang mengilhamkan firman Allah. Maksudnya mengilhamkan para penulis Alkitab, ya. Dan Roh Kudus bekerja melalui firman untuk mengubah hidup seseorang. Saya mau ulangi saudara-saudara, Roh Kuduslah yang mengilhami para penulis Alkitab, kitab suci. Dan Roh Kudus bekerja melalui firman yang ditulis itu untuk mengubah hidup seseorang. Jadi saudara-saudara, ketika kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain, maka nanti Roh Kudus yang akan bekerja untuk mengubah hidup orang tersebut melalui firman yang dicatat itu yang kita sampaikan. Firman yang diilhami oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, inti kesaksian kita juga sekarang ini haruslah firman Tuhan. Dengan demikian nanti Roh Kudus yang mengilhami firman Tuhan itu akan mengubah hidup orang yang kita sedang injili ketika kita membagikan kebenaran daripada firman Tuhan kepada mereka. Jadi pelajaran penting yang keempat, apakah inti kesaksian kita dan mengapa? Saudara-saudara, inti dari kesaksian kita haruslah firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Kudus. Dan ketika kita
membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain, maka apa? Roh Kuduslah yang akan bekerja mengubah hidup orang tersebut. Baik, pelajaran yang terakhir, judulnya Kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup. Kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup. Saudara-saudara, sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul mengungkapkan bahwa Allah melalui rohnya mengerjakan mujizat dalam kehidupan manusia. Kitab Kisah Para Rasul adalah studi atau pembelajaran tentang kemenangan Injil melalui kuasa Roh Kudus atas bias budaya. Bias budaya ini maksudnya penyimpangan budaya. Lalu kemenangan Injil atas mengubah kehidupan seumur hidup. Lalu kemenangan Injil atas kebiasaan yang mendarah daging dan mengajarkan semua rahmat dan kebenaran Kristus kepada semua manusia. Di mana saudara-saudara, kuasa Roh Kudus menjangkau semua lapisan masyarakat. Pria, wanita, kaya, miskin, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan. Ya, ada beberapa contoh di dalam Alkitab di mana Roh Kudus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di mana Roh Kudus menjangkau yang namanya Lydia, itu seorang pengusaha. Lalu Roh Kudus menjangkau kepala penjara di Filipi. Lalu Roh Kudus juga dia menjangkau seorang anggota majelis Areopagus, orang Yunani ini namanya Dionysius. Lalu Roh Kudus juga menjangkau Crispus, kepala rumah ibadah. Ini contoh-contoh. Saudara-saudara, inilah kisah-kisah yang mengungkapkan bahwa ketika kita bersaksi untuk Kristus, ketika kita membagikan firman Tuhan kepada orang lain, maka Roh Kudus akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan semua lapisan orang dan dari segala macam latar belakang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak boleh membuat keputusan tentang siapa yang bisa atau tidak orang itu menerima Injil, bahwa orang itu menerima Injil. Bukan keputusan kita, orang itu bisa terima atau tidak. Bukan keputusan kita. Tugas kita ya hanyalah bersaksi kepada siapa saja. Sisanya biarlah Roh Kudus yang melakukan. Jadi pelajaran penting yang terakhir, pemirsa, apakah tindakan kita dalam bersaksi dihubungkan dengan adanya kuasa daripada Roh Kudus? Saudara-saudara, tindakan kita, tadi dikatakan kita tidak boleh membuat keputusan tentang siapa yang bisa atau tidak bisa menerima kebenaran atau menerima Injil. Tugas kita hanyalah bersaksi kepada siapa saja. Sisanya biarlah urusan daripada apa? Kuasa Roh Kudus. Inilah pelajaran kita pada sahabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena satu pelajaran yang begitu indah, di mana ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyatakan Injil. Kami harus bersaksi. Dan pada saat ini kami diingatkan, kami diberitahukan bahwa kami tidak sendirian. Ada kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang akan membimbing kami, bahkan Roh Kudus akan meyakinkan para pencari kebenaran. Bapa di surga, berkati kami semua. Inilah seluruh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.